Tadi kalau udah ada berbagai informasi mulai dari persiapan aksi unjuk rasa sampai dengan persiapan mudik lebaran. Nah, ini yang juga harus dipersiapkan bagi MG listeners yang mungkin ingin membangun rumah sendiri karena apa? Karena ada peraturan baru dari Menteri Keuangan terkait dengan penambahan PPN-nya. Nah, ini makanya kita akan bahas kupas tuntas semuanya, di mana pajak membangun rumah selama ini kan sudah lama diberlakukan ya MG listeners. Ketika seorang misalnya membeli rumah dari pengembang atau kontraktor berupa pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun, kini setiap orang yang membangun rumah sendiri, sekali lagi, setiap orang yang membangun rumah sendiri, ini juga wajib membayar PPN, alias bangun rumah sendiri kena pajak. Dan peraturan ini sudah berlaku pada 1 April 2022 alias berarti dari awal April kemarin ya sudah berlaku sudah beberapa hari. Nah, pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan atau PMK telah menerapkan atau menetapkan tarif atas penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN atas kegiatan membangun sendiri atau disingkat KMS. Masih cukup awam dengan pajak membangun sendiri. Seperti apa penjelasan tentang pajak membangun sendiri ini? Kita akan mengulasnya bersama dengan Kasubdit Perpajakan dan Humas Kantor Pusat Dirjen Pajak Ibu Inge Diana Rismawanti yang sudah tersambung via telepon bersama kami. Selamat pagi Ibu Inge. Selamat pagi Mas Jason. Iya, Selamat semoga. pagi juga nih untuk MG Radio Network pendengarnya ya semuanya. Iya, terima kasih loh Bu Inge sudah mau menyempatkan waktu untuk bisa berbagi bersama Jason dan juga MG listeners yang ada di rumah. Nah, Bu Inge langsung Oke, saja nih siap. ke topiknya. Ini terkait dengan ada aturan baru dari peraturan Menteri Keuangan. Ini tepatnya nomor 61 garis miring PMK 03 tahun 2022 terkait dengan pertambahan PPN-nya. Nah, ini bisa Iya. dijelaskan nih Bu, ini maksudnya seperti apa sih dan kriterianya apa saja sih Bu? Silakan. Oke, jadi sebetulnya saya luruskan dulu ya, Mas Jason, bahwa KMS ini bukan jenis pajak baru loh ya dari dalam PPN, karena Hmm. sebetulnya sudah ada di Undang-Undang PPN yang dari zaman dahulu udah ada nih, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Jadi sudah berlaku sejak tahun 2010 sebetulnya. Nah, dengan PMK 61 kemarin itu hanya penyesuaian tarifnya, karena tarif PPN sendiri secara umum kan memang naik dari 10 jadi 11%, sehingga tarif PPN untuk KMS pun kegiatan membangun sendiri harus disesuaikan. Nah, mungkin tadi orang banyak bertanya ya, kenapa sih bangun rumah sendiri kok masih kena PPN gitu loh. Nah, sebetulnya kalau kita melakukan pembangunan rumah melalui jasa konstruksi atau oleh kontraktor, itu kan mereka yang melakukan pemungutan PPN-nya. Nah, tapi ternyata nih masih ada diketahui dari berbagai macam kegiatan pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, ada orang atau ada pihak-pihak yang berusaha menghindari pengenaan PPN terhadap pembangunan rumah tadi dengan cara membangun rumahnya sendiri gitu loh. Mhm. Nah, itu dia sehingga kita melakukan ada yang namanya pengenaan PPN terhadap kegiatan membangun sendiri. Nah, tapi tentunya untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu kan, karena kan kita berharap tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar PPN ini, sehingga untuk kegiatan PMS ini diberikan batasan-batasan tertentu. Mhm. Tidak semua orang yang tiba-tiba bangun rumah gitu, dia akan dikenakan PPN KMS. Kalau misalnya mereka cuman bangunnya rumah kontrakan kecil 20 atau tipe berapa 36, ya itu nggak akan kena PMS sebetulnya. Mhm. Nah, kalau dari sisi luas itu adalah apabila luas bangunan dibangunnya sedikit, paling sedikit 200 meter persegi. Nah, tentunya untuk 200 meter persegi tidak semua orang kan. Nah, di sini juga Ya. bentuk pemerintah melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah sebetulnya. Di situ perhatian pemerintahnya. Baik, salah Begitu, satu Mas syarat Jason. yang paling mutlaknya adalah luas bangunannya ini minimal harus 200 meter persegi ya. Jadi kalau di bawah itu Betul. tidak dikenakan dengan penerapan tarif PPN yang baru ini ya. Tapi perbedaannya Tidak. Bu Inge, apa Iya. bedanya pengenaan tarif yang baru ini yang berlaku 1 April ini dengan PBB yang sebenarnya kita bayarkan setiap tahunnya Bu Inge? Oh, itu jenis pajak yang berbeda sebetulnya.
PPN ini kan pajak pertambahan nilai. Nah, jadi terhadap rumah yang dilakukan pembangunan, ini kan dari tanah kosong bisa jadi rumah atau ada rumah lama direnovasi, itu kan terhadap terjadi pertambahan nilai di dalam nilai rumah tadi, sehingga kita pengenaannya PPN. Nah, kalau PBB itu pajak bumi dan bangunan, itu adalah pajak yang sekarang dikelola oleh Pemda gitu ya. Ini merupakan suatu bentuk fasilitas atau nanti fasilitas Pemda yang akan dirasakan oleh masyarakat wajib pajak. Dan PPN ini hanya dikenakan sekali saja pada saat masyarakat mengkonsumsi atau pada saat terjadi kegiatan membangun sendiri. Sedangkan PBB itu kan harus setiap tahun kita lakukan pembayarannya ya. Jadi ini dua jenis pajak yang berbeda sebetulnya. Oke, jadi hanya sekali ya ditegaskan ya. Sekali saja, ya betul. Oke, nah kalau tadi kan sudah disinggung sama Bu Inge, kalau biasanya kan orang-orang yang pakai jasa konstruksi, ini biasanya kan yang ditarik kan, yang menarik kan Yang adalah memungut. dari konstruksinya. Nah, Betul. kalau misalnya dengan adanya peraturan ini bagaimana dengan pemilik rumah yang menggunakan jasa konstruksi? Apakah dikenakan PPN juga, Bu Inge? Ya enggak dong, kalau mereka mengenakan jasa konstruksi nanti jasa konstruksi itulah yang melakukan pemungutan. Gitu loh. Pemungutan PPN-nya tetap ada, tapi dipungut oleh jasa konstruksi. Sehingga si pemilik rumah ini nanti tidak perlu melaporkan atau menyetorkan PPN-nya sendiri. Seperti itu. Berarti sudah tegas ya Bu ya, bahwasanya ini satu tadi syaratnya harus 200 meter, di bawah 200 meter luas bangunannya, makanya itu tidak dikenakan PPN ini. Terus yang kemudian yang kedua, kalau menggunakan jasa konstruksi, maka yang akan melakukan penarikan terkait dengan pajak ini adalah dari konstruksinya. Nah, ini kita ke pertanyaan berikutnya lagi nih Bu Inge. Orang mungkin akan masih bingung nih, apalagi orang yang masih awam untuk hitung-hitungannya, perhitungannya. Itu seperti apa sih Bu Inge? Ya, nah sebelum kehitungan sedikit saya jelaskan bahwa tadi sebetulnya kriterianya itu ada satu kesatuan. Jadi bukan cuma masalah luasnya aja. Pertama dia konstruksi utamanya. Nah, apakah dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja, harus dari itu dulu. Jadi kalau cuma bentuknya tidak permanen, ya berarti dia tidak dikenakan KMS juga. Nah, kemudian dia bisa diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan yang melakukan KMS ini bukan orang yang memang usahanya misalnya membangun rumah, itu beda lagi tentunya kan. Ini adalah untuk tempat tinggalnya dia sendiri atau dia menggunakannya untuk kegiatan usahanya sendiri. Dan ketiga tadi luasnya 200 meter persegi. Jadi ini satu kesatuan ya, nggak bisa kita pisah-pisahkan. Nah, kalau cara menghitungnya itu dia akan dihitung dari tarif dikalikan dengan nilai yang dikeluarkan untuk melakukan pembangunan rumah tersebut. Misalnya, ini di luar harga tanah loh ya. Misalnya ada harga tanahnya kita ambil karena di atas 200 meter, sekarang harga di Jakarta udah tinggi kayaknya nih. 1 miliar Tanah misalnya 1 Bu. miliar ya, tanah 1 miliar. Kemudian dia melakukan pembangunan rumahnya itu biayanya habis 2 miliar gitu kan. Nah, dari 2 miliar inilah nanti kita menghitung karena tanah tidak diperhitungkan. Nah, tapi dari 2 miliar ini pun, karena kita tidak mengenakan tarifnya langsung 11%, karena kita yakin kan sebetulnya mungkin pengeluaran ini juga sudah diperoleh dari penghasilan yang dipajaki, sehingga dia diberikan tarif efektif rata-rata. Artinya apa? DPP-nya itu tidak 100% dari 1 miliarnya, dari 2 miliarnya. Jadi berapa nilainya? 1 miliar ya? Lupa saya. 2 miliar lah tadi, 1 miliar tanah, 2 miliar membangun. Nah, dari 2 miliar ini kita kalikan dulu 20%-nya. Jadi sebetulnya yang menjadi DPP-nya itu hanya sekitar berapa berarti 400 juta gitu ya. Nah, nanti 11%-nya itu diambil dari 400 juta tadi, bukan dari 2 miliar gitu loh. Jadi ini memang tarifnya khusus kalau untuk KMS ini. Tidak langsung 11% dikalikan 2 miliar, ya enggak lah. Berarti berbeda ya, 11%-nya itu diambil dari hasil perkalian jumlah uang tanah yang dikeluarkan dengan uang membangun rumahnya dikali 20% tadi ya? Ya, uang tanah tidak termasuk Mas Jason. Oh, jadi tidak termasuk? hanya uang pembangunan rumahnya uang pembangunan saja. Ya? Oke. Iya, uang tanah dikeluarkan dari dasar pengenaan pajaknya.
Nah, ini semoga bisa memberikan pencerahan nih untuk MG listeners yang kemudian membangun rumah sendiri supaya hitung-hitungannya lebih jelas juga. Nah, ini mau tanya Iya, juga nih Bu Inge, di dalam salah iya satu gimana? peraturan tersebut kan dituliskan, jika pemilik rumah yang akan menambah bentuk bangunan dalam jangka waktu tertentu, ini maksudnya apa Bu? Dan bagaimana jika kalau pemilik rumahnya membangun di luar jangka waktu tertentu? Nah, jadi memang kita batasi 2 tahun ya. Artinya gini, pengenaan PPN itu kan sebetulnya per bulan harusnya. Jadi kalau dia bangun rumahnya sampai dengan 2 tahun misalnya, batasnya maksimal 2 tahun, maka KMS dibayarkan per bulan sebetulnya. Setiap biaya yang dikeluarkan, maka dia akan membayar 2,2% ya kalau sekarang jadinya kan tadi jadi sudah Mhm, 11% dikali 20%, 2,2% dari setiap biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah tersebut. Nah, apabila dia ternyata sudah melampaui waktu 2 tahun, nanti itu dianggap satu kegiatan yang lain gitu loh. mhm, Artinya kita selesai dulu memperhitungkannya tadi, memperhitungkan biayanya itu ya itu sampai dengan 2 tahun saja. Tapi mhm. kalau dia adalah nanti ternyata ada ya orang bangun rumahnya lama banget misalnya gitu kan. Nah, ini itu akan menjadi satu kesatuan ini yang lain lah gitu loh. Hmm, oke. Gitu kira-kira. Bu Inge, berarti boleh ditegaskan lagi supaya semakin clear. Berarti untuk pembayarannya ini dibayarkan setiap bulan selama proses pembangunan rumah? Betul, iya, setiap Oke, bulan dan setiap paling bulan lambat ya? tanggal 15. Paling lambat tanggal 15. Oke, Iya. untuk teknisnya sendiri secara spesifik, mungkin kan banyak orang juga bingung-bingung, aduh ini saya mau bayar harusnya kemana, lewat siapa. Nah ini bisa dijelaskan nih Bu Inge, seperti apa sih kalau misalnya mau bayar PPN atas membangun rumah sendiri ini? Oke, jadi tadi 2,2% dikalikan dengan biaya yang sudah dikeluarkan ya, itu nanti boleh dibuatkan dulu ID billing-nya. Bikin Mhm, ID billing sekarang orang sudah tahu lah ya, udah banyak caranya. Bisa di bank juga bisa atau bisa masuk ke DJP online. Nah, nanti hmm, di sana membuat ID billing-nya tentunya bayar ke bank. Kalau ke mhm, bank atau ke kantor pos itu dengan proses seperti biasa, bisa internet banking, bisa ke bisa ke customer service, itu proses pembayaran seperti biasa sebetulnya. Dan untuk orang pribadi yang bukan kan gini, ada yang melakukan pembangunan itu ada mereka yang sudah pengusaha kena pajak, ada juga yang belum. mhm, Biasanya kalau orang pribadi kan bukan pengusaha kena pajak ya, gitu. mhm, Nah, jadi dia nggak harus bikin laporan SPT masa PPN, gitu. Jangan dikira kalau dia sudah membayar PPN harus buat ini laporan SPT masanya, tidak gitu loh. Karena dengan melakukan pembayaran itu juga berarti sudah melaporkan PPN yang sudah dibayarkan gitu. mhm, Tapi kalau untuk perusahaan gitu, yang dia merupakan pengusaha kena pajak atau orang pribadi juga bisa sih yang merupakan pengusaha kena pajak, maka pembayaran PPN atas KMS tadi harus dilaporkan dalam SPT masanya gitu mhm, loh. Itu perbedaannya. Jadi kalau memang untuk orang pribadi itu ya nggak usah bikin SPT masa lagi. mhm, Nah, cantumkan NPWP pada saat membayar kan gitu. Jangan lupa mhm, pada membuat ID billing cantumkan NPWP-nya disesuaikan. Apabila rumahnya itu berada di wilayah tempat dia terdaftar, misalnya dia terdaftar di Kebayoran Lama, yang direnovasi rumah di Kebayoran Lama, ya pakailah NPWP yang bersangkutan kan gitu. mhm. Misalnya dia bangun rumah lain lagi tapi di wilayah Kebayoran Baru. Nah, maka nanti ini memang PPN-nya itu akan kembali kepada KPP tempat lokasi gitu loh. Mhm. Artinya kalau di Kebayoran Baru berarti nanti dia akan membuat siapa nama penyetornya, dibuat namanya A, NPWP-nya sekian, itu yang terdaftar di Kebayoran Lama. Tapi untuk alamatnya itu diisi dengan lokasi rumah yang di Kebayoran Baru. Mhm. Kemudian ada kolom NPWP di bawah nama tadi. Nah, itu diisi dengan kode 0000, kemudian ada kode KPP-nya sesuai dengan kode KPP Kebayoran Baru. Kira-kira gitu, Oke. Mas Jason. Karena memang yang bisa meneliti atau bisa mengenali wilayah yang di mana ada KMS itu adalah KPP yang memiliki wilayah tersebut. Sehingga penyetoran PPN-nya pun dikembalikan kepada wilayah-wilayah kantor pelayanan pajak. Gitu. Oke, ini kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan, lokasi rumahnya dibangun ya. Nah, Betul. terakhir Bu Inge, kalau misalnya para pemilik rumah ini yang sedang membangun rumah sendiri ini ingin cari tahu informasi lebih detail terkait dengan aturan ini, teknisnya seperti apa, ini bisa kemana nih Bu cari tahu informasinya?
Kalau hanya untuk peraturannya tentunya di website Pajak.go.id sudah ada ya untuk peraturannya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa juga memanfaatkan kering pajak di 1-500-200 kalau memang ingin pertanyaan lebih lanjut atau dibantu pembuatan ID billing supaya tidak salah nanti penyetorannya mengisinya seperti apa, bisa di kering pajak juga bisa. Atau bisa juga menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat karena mereka pasti akan tahu gimana caranya. Gitu, Oke. Jason. Di kering pajak bisa atau menghubungi atau datang langsung ke kantor-kantor pajak terdekat, itu juga bisa Betul. dibantu ya untuk nanti Iya, diproses lebih iya, lanjut. betul. Baik, Oh terima iya, satu kasih. lagi Jason, sorry. Iya, Sebetulnya ke kantor pajak itu sekarang nggak harus datang sih. Boleh dicek online semua aja ya? karena ya mereka memiliki layanan WhatsApp biasanya atau email itu juga bisa dilakukan. Jadi tanpa harus datang ke kantor pajak, silahkan juga nanti dicek informasi pelayanan di kantor pelayanan pajak yang terdekat. Tuh, Gitu. asik kan, lebih taktis, jadi nggak perlu ada alasan lagi untuk nggak, ini ya, mengurus-ngurus hal-hal seperti ini dengan Iya, kantor betul. pajak ya, karena semua aksesnya juga sudah dipermudah begitu ya. Terima Betul kasih sekali. Ibu Inge Ya. Diana Rismawanti, Kasubdit Perpajakan dan Humas Kantor Pusat Dirjen Pajak telah bergabung dan berbagi bersama kami di MG Radio Network di Morning Traffic. Terima kasih Ibu Inge. Sama-sama, Mas Jason. Saya selalu juga untuk MG listener ya. Oke. Sehat-sehat. Terima Ya, kasih terima Bu Inge. kasih. Ya.